Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Dwi Irianti, NIM 1916031. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia atau yang disebut dengan HAM. Apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Hak asasi manusia merupakan produk kesepakatan sosial terkait hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Hak dasar di sini dimaknai sebagai hak asasi yang artinya secara fundamental melekat dalam diri manusia itu sendiri. Penjelasan mengenai HAM tidak bisa lepas dari jenis hak apa saja yang melekat tersebut. Selain hak, ada pula kewajiban. Kewajiban ini tentu saja mendahului hak. Jika orang ingin menuntut hak, maka kewajibannya harus terpenuhi dahulu. Pengertian hak asasi manusia pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28I ayat 1 memberikan definisi tentang HAM sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dengan paparan tersebut, kita berpendapat gambaran tentang pengertian hak asasi manusia yang sangat jelas. Sampai di sini kita paham bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah bentuk pelanggaran HAM, menyiksa orang lain adalah bentuk pelanggaran HAM, dan seterusnya. Penjelasan yang semestinya menyertai uraian tentang HAM adalah kewajiban asasi manusia. Apa itu kewajiban asasi manusia? Secara ringkas, kita bisa pahami di sini bahwa setiap manusia wajib menghormati, menjamin, melindungi hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, hak asasi manusia bisa terpenuhi apabila setiap manusia menjalankan kewajiban asalnya sebagai manusia. Terdapat perdebatan mendasar mengenai lahirnya konsepsi HAM. Pertanyaan besar yang sering muncul adalah apakah HAM ini produk politik, yang artinya hasil konsensus di parlemen atau entitas politik lainnya yang tertuang dalam regulasi yuridis, ataukah HAM ini sebenarnya sudah ada dalam sanubari manusia sejak manusia itu ada? Regulasi tertulis yang mengatur tentang HAM diorientasikan agar pelanggaran HAM musnah di muka bumi, dan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di masa lampau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama itu contohnya peristiwa Tanjung Priuk pada tanggal 12 September tahun 1984. Kasus ini menewaskan 24 orang tewas dan 36 orang luka berat. 24 orang tewas ini terdapat 14 terdakwa dalam kasus ini dinyatakan bebas oleh majelis hakim. Kasus yang kedua pada tanggal 12 Mei tahun 1998 terjadi kerusuhan dalam upaya melengsarkan Soeharto dan melakukan reformasi. Tragedi Semanggi I dan Semanggi II menewaskan 10 mahasiswa. Penembakan yang dilakukan oleh aparat merupakan bentuk pelanggaran HAM. Yang ketiga, kasus pembunuhan aktivis HAM Munir di pesawat dalam perjalanan dari Jakarta ke Amsterdam merupakan bentuk pelanggaran HAM. Dan yang terakhir, penyerangan Mako Brimob yang terjadi pada tahun 2018 lalu juga merupakan bentuk pelanggaran HAM, di mana beberapa tahanan terlibat dalam pembunuhan aparat. Contoh-contoh di atas hanyalah segelintir. Masih banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Kasus 65 merupakan salah satu kasus yang paling besar. Kita tidak bisa semena-mena menuntut penegakan HAM secara selektif. Seorang intelektual harus konsisten dan adil sejak dalam pemikirannya. Perlakuan setiap manusia sebagai manusia adalah pijakan yang utama. Hal yang paling penting dari pembelajaran HAM adalah kita masuk ke dalam peristiwa-peristiwa historis untuk menjadi bekal bagi pembangunan bangsa di masa depan. Tentunya kita tidak ingin sejarah kelam terulang. Dengan mempelajari HAM, kita mencoba untuk menciptakan peradaban masa depan yang bermartabat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.